Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Najwa Eka Putri Kusnandar dengan NPM 23.314 dari kelas G. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem hukum Eropa kontinental atau civil law untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perbandingan hukum. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum secara singkat. Sistem hukum sendiri yaitu suatu kesatuan peraturan yang terdiri dari bagian-bagian hukum yang satu sama lainnya berkaitan dan disusun menurut asas-asasnya sedemikian rupa. Peraturan tersebut memiliki prinsip untuk mengatur perilaku masyarakatnya, lalu menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum dalam suatu negara atau wilayah itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu, sebelum masuk ke pembahasan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, di sini saya akan menjelaskan sedikit ada beberapa macam sistem hukum selain sistem hukum Eropa kontinental, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, yang kedua itu sistem hukum agama, dan yang terakhir itu sistem hukum adat. Sistem hukum Eropa kontinental sendiri yaitu berdasarkan pada keputusan-keputusan hakim yang dahulu yang dijadikan pedoman bagi hakim selanjutnya untuk memutus suatu perkara. Yang kedua yaitu sistem hukum agama, yang dimana sistem ini berdasarkan pada ketentuan agama yang dianutnya, yang berdasarkan pada ajaran-ajaran yang sudah ada di agama itu tersendiri. Yang terakhir yaitu sistem hukum adat, yang dimana hukum ini berkembang atas kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa sistem hukum ini tuh sistem hukum yang pertama kali berlaku. Seperti itu. Kita memasuki pembahasan utamanya, yaitu membahas mengenai sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sistem hukum Eropa kontinental atau civil law ini sendiri merupakan sistem hukum yang lebih mengedepankan undang-undang atau hukum tertulis dengan didasari yang tujuan utamanya itu hukum itu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya itu mengenai pembentukan civil law itu sendiri. Nah, sistem hukum civil law ini dimulai dari akar hukum Romawi, khususnya Corpus Juris Civilis, yang dimana kumpulan hukum yang dikodifikasikan oleh Kaisar Justinian pada abad ke-6 Masehi, yang menjadi fondasi bagi banyak sistem hukum modern selama abad pertengahan. Pengaruh gereja Katolik dan hukum feodal ikut membentuknya, tetapi tetap berbasis pada kode tertulis yang logis dan terstruktur. Pada era modern, abad ke-19 menjadi titik balik dengan kodifikasi besar-besaran seperti kode Napoleon yang dikeluarkan oleh Prancis pada tahun 1804, yang tidak hanya mengonfirmasi hukum Prancis tapi juga menyebar ke seluruh Eropa dan koloni-koloni Eropa. Pengaruh global civil law meluas hingga Amerika Latin, Afrika, dan Asia, di mana negara seperti Jepang dan Indonesia mengadopsinya untuk membangun sistem hukum yang stabil dan dapat diprediksi. Selanjutnya mengenai karakteristik sistem hukum Eropa kontinental atau civil itu sendiri. Yang pertama adanya sistem kodifikasi. Yang kedua yaitu hakim tidak bersifat terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama. Yang terakhir itu sistem peradilan bersifat inkonstitusional, yang dimana hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti suatu perkara. Lalu masuk ke perbandingan antara civil law dengan common law. Civil law sendiri yaitu undang-undang tertulis dan kodifikasi hukum, sedangkan common law yaitu presiden atau putusan hakim sebelumnya dan merujuk pada hukum kebiasaan. Yang kedua yaitu terlihat dalam hakim sebagai penarah hukum, tidak menciptakan hukum, sedangkan common law yaitu hakim memiliki peran aktif dalam membentuk hukum melalui presiden. Yang ketiga yaitu rasional dan sistematis berdasarkan prinsip umum yang dikodifikasi. Sedangkan common law itu praktis dan empiris, berkembang dari pengalaman dan keputusan pengadilan sebelumnya. Yang terakhir yaitu terlihat dalam persidangan hakim aktif menggali fakta dan bukti. Sedangkan di common law, hakim dalam persidangan menjadi wasit yang dimana pihak-pihak berperan aktif dalam pembuktian. Lalu terakhir saya akan menjelaskan mengenai peranan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sistem hukum civil law terlihat pada hierarki, yang dimana dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, dilanjut ke peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden, perda provinsi, dan perda
kabupaten atau kota. Dengan semua peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Indonesia juga memiliki kodifikasi hukum sistematis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberikan kepastian hukum karena masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban secara langsung dari peraturan tertulis. Indonesia sendiri mengandung pluralisme. Meskipun menganut sistem hukum civil law, Indonesia juga mengakomodasi hukum adat bagi masyarakat adat tertentu dan hukum Islam khususnya dalam urusan perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi umat muslim yang mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia dan menjadikan sistem hukum nasional memiliki karakteristik sendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya bangsa. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.